Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul selaku dosen pengampu mata kuliah Perdagangan Internasional serta rekan-rekan keuangan ekonomi syariah Untirta. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yaitu Adriansa, kemudian ada M. Arsyandika dan juga Nita Putri Herdiani. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi-materi, diantaranya yang pertama ada pengertian lalu lintas pembayaran internasional, yang kedua gambaran umum pembayaran internasional, yang ketiga peran bank dalam lalu lintas pembayaran internasional, yang keempat pusat finansial internasional, dan yang terakhir adalah falas dan juga bursa falas. Oke, untuk itu untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian lalu lintas pembayaran internasional. Pengertian lalu lintas pembayaran internasional. Lalu lintas pembayaran adalah gerak bolak-balik kepemilikan atau penguasaan barang atau uang sebagai alat tukar dari si pembayar kepada penerima. Sedangkan pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Nah, hal ini bagi pebisnis, terutama pebisnis ekspor dan juga impor, sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara pembayaran dalam perdagangan internasional ini. Dapat kita garis bawahi bahwasanya pembayaran internasional ini adalah pemindahan kekuasaan mengenai kepemilikan barang, baik itu dari eksportir maupun importir. Contohnya, misal Indonesia mengimpor beras dari Thailand. Nah, maka dengan tidak langsung terjadilah pembayaran perdagangan internasional antara Indonesia dan juga Thailand sebagai importir dan juga eksportir. Kemudian ada gambaran pembayaran internasional. Dalam lalu lintas pembayaran antar negara, misalnya seorang importir Indonesia membeli sejumlah barang dari seorang eksportir di Amerika Serikat. Maka dalam hal ini, pembayaran dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika. Pasalnya, dalam contoh, Amerika sebagai eksportir, maka mereka mengharapkan uang dolar sebagai pembayarannya dari importir. Di sisi lain, dolar merupakan mata uang yang sering digunakan dalam transaksi antar negara. Jadi bisa kita garis bawahi bahwasanya ketika terjadi pembayaran perdagangan internasional, maka uang yang dipakai dalam proses tersebut adalah dolar Amerika, karena dolar Amerika merupakan mata uang yang biasa dilakukan oleh eksportir maupun importir untuk dipakai sebagai transaksi pembayaran atau perdagangan internasional. Nah, yang selanjutnya di sini ada peranan bank dalam pembayaran internasional. Mohon maaf juga, sebenarnya pada bagian ini akan dibahas oleh rekan kami yaitu Arsyandika, namun dalam proses pengeditan audio yang seharusnya menjadi pengisi pada bagian ini hilang dan tidak terrecord gitu. Jadi izinkan saya membahas lagi mengenai peranan bank dalam pembayaran internasional. Jadi dalam pembayaran perdagangan internasional, bank yang berperan di sini adalah Bank Devisa, di mana di sini Bank Devisa yaitu menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut, seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, dan jasa valuta asing lainnya. Nah, Bank Devisa berperan untuk menghimpun dana masyarakat. Selain itu, Bank Devisa memiliki banyak peranan dalam lalu lintas pembayaran, karena Bank Devisa memberikan jasa lebih kepada nasabah. Bank Devisa secara umum berperan dalam pelaksanaan transaksi ke luar negeri, mengalami beberapa tahapan sebagai berikut. Nah, tahapan yang pertama di sini, yang pertama importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka sebelum melakukan transaksi kepada eksportir. Nah, bank pembuka tersebut atau bank LC membuka LC di tempat eksportir. Nah, yang ketiga, advising, bank meneruskan LC tersebut. Dan yang keempat, eksportir mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim. Dan yang terakhir adalah penerimaan dokumen atas pengiriman. Selanjutnya ada pusat finansial internasional.
Pusat keuangan internasional adalah sebutan umum yang menunjukkan sebuah kota sebagai peserta berpengaruh dalam pasar keuangan internasional untuk perdagangan lintas negara. Sebuah perdagangan internasional kadang disingkat IFC atau International Financial Center, setidaknya memiliki sebuah bursa saham berpengaruh dan pasar keuangan lainnya. Juga memberi pengaruh besar terhadap bank internasional. Mekanisme pembayaran internasional ditentukan oleh pola hubungan antar bank-bank yang ikut aktif beroperasi dalam bidang jual beli alat-alat pembayaran internasional. Baiklah, kita beranjak pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan terkait falas dan bursa falas. Bursa valuta asing adalah transaksi jual beli satu jenis mata uang dengan mata uang lainnya. Foreign exchange market, atau sering pula disebut dengan bursa falas, adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dalam bursa valuta asing, pada dasarnya bank-bank devisa bertindak sebagai penghubung antara para peminta valuta asing dengan para penawar valuta asing, dan juga sebagai pihak yang membiayai transaksi-transaksi luar negeri, dalam arti menyediakan modal yang dapat dipakai oleh mereka yang mengadakan transaksi pembayaran internasional tersebut semasa transaksi yang dibiayai, belum sebagai penghubung juga sebagai sumber asal permintaan dan penawaran valuta asing. Baiklah, selesai sudah pembahasan dari kelompok 3. Saya akan membacakan atau memaparkan kesimpulan dari presentasi kelompok 3. Transaksi-transaksi pembayaran antar daerah tidak akan menjumpai masalah-masalah semacam yang banyak dijumpai dalam lalu lintas pembayaran internasional. Oleh karena semua daerah kekuasaan sebuah negara pada umumnya menggunakan mata uang yang sama, sedangkan pembayaran dengan menggunakan cek atau giro akan hanya merupakan pemindah bukuan perkiraan bank saja dari saldo kredit pembayar ke saldo kredit penerima pembayaran. Bagi importir dan eksportir, bank devisa merupakan lembaga dengan siapa bagi importir dan eksportir. Bank devisa merupakan lembaga dengan siapa mereka dapat menjual belikan surat-surat wesel luar negeri dan menggunakannya sebagai perantara dalam mengadakan penagihan-penagihan kepada debitur di luar negeri. Mekanisme pembayaran internasional ditentukan oleh pola hubungan antara bank-bank yang ikut aktif beroperasi dalam bidang jual beli alat-alat pembayaran internasional. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah mencermati pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.